Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang pernah saya janjikan dalam salah satu pelatihan ya, saya akan memberikan penjelasan bagaimana menganalisis skala Likert dalam bentuk simulasi untuk kepentingan riset atau penelitian, atau yang lebih praktis lagi untuk kepentingan analisis skripsi gitu ya, di bab 4-nya. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang variabel ya. Jadi dalam penelitian itu ada namanya variabel. Saya tidak jelaskan definisinya apa ya. Terus dari variabel, peneliti harus menentukan melalui landasan teori yang dibangun ya, itu ada beberapa aspek. Dalam penjelasan saya ini ada 2 aspek, tetapi sebenarnya aspeknya bisa lebih dari 2, tergantung desain landasan teori yang dibuat atau bangunan landasan teori yang dibuat oleh peneliti. Kemudian di literatur lain, aspek itu sering juga disebut dengan dimensi. Jadi kalau kita bicara aspek, sama dengan kita bicara dimensi. Itu. Selanjutnya di bawah aspek, saya kembangkan di aspek 1, itu bisa dikembangkan beberapa indikator. Ini juga tidak hanya 3, maaf itu yang 2, yang kedua itu 3 maksudnya. Tidak hanya indikator 1, indikator 2, indikator 3, tetapi indikator ini juga sesuai dengan landasan teori yang dibuat. Nah, di bawah indikator disebut dengan item atau butir. Item pernyataan atau butir pernyataan. Nah, mengapa disebut pernyataan? Ya karena memang responden dalam memberikan responnya itu tidak ada benar, tidak ada salah. Nah, kalau pertanyaan itu kan berarti ada benar, ada salah. Nah, setiap indikator diungkap dengan beberapa item. Untuk lebih amannya, satu indikator itu minimal 3 item. Kenapa? Nanti kalau misalnya satu item dan satu item itu tidak valid gitu misalnya, maka artinya indikator jadi hilang. Nah, kalau indikator itu jadi hilang, berarti mengurangi konstruk landasan teori yang sudah dibuat. Nah, karena itu tolong diperhatikan ya pada seluruh mahasiswa ya, indikator itu minimal diungkap secara teknik ya, secara pelaksanaan analisis lebih aman jika 3 item. Selanjutnya setelah bawah item adalah butir pernyataan ya, kita nanti terus menyajikan dalam bentuk angka gitu. Nah, kemudian misalnya ini saya beri contoh variabel namanya percaya diri. Nah, percaya diri itu variabel, kemudian dimensinya apa? Dimensinya secara teori saya membangun teorinya itu menjadi 3 ya. Pertama, aspeknya atau dimensinya itu aspek kognitif. Kemudian kedua atau B itu aspek emosional, dan yang ke C atau yang ketiga itu aspek sosial. Jadi variabel percaya diri ini saya bangun teorinya menjadi 3 aspek atau 3 dimensi. Satu aspek saya ungkap ya berdasarkan teori yang saya buat itu ada 2. Misalnya mampu menyelesaikan tugas yang sulit. Itu indikator yang kognitif yang pertama. Indikator kognitif yang kedua, mampu mengatasi rintangan dan hambatan.
Nah, demikian juga emosional dan sosial masing-masing saya buat ke dalam 2 indikator. Mengapa 2? Ini sekedar mempermudah saya menjelaskan kepada para mahasiswa ya. Jadi tidak harus 2, tergantung nanti kemampuan kita membangunnya. Nah, kemudian saya tunjukkan dalam bentuk word ya tentang konstruknya. Ini sudah, saya langsung ke yang ini. Nah, kita buat kisi-kisi seperti ini dulu. Kisi-kisi instrumen penelitian. Variabelnya percaya diri, dimensi atau aspeknya kognitif, indikatornya mampu menyelesaikan tugas sulit. Saya buat item nomor 1. Nah, kenapa 1? Ya, ini seharusnya 3 minimal ya, tapi mengapa ini 1? Ini karena nanti terkait dengan analisis selanjutnya saya membuat contohnya 1. Tapi sekali lagi kalau 1 itu saya berpendapat tidak boleh gitu. Minimal 3. Alasannya tadi, kalau 1 itu nggak valid, indikatornya jadi bermasalah. Tapi mengapa ini saya nulis 1? Ini terkait dengan nanti penjelasannya saya selanjutnya. Nah, demikian juga yang lainnya ini. Semua saya tuliskan indikatornya dan nomor butirnya atau nomor itemnya. Nah, kemudian setelah ini dibuat ya. Angka ini sebenarnya boleh urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleh. Tetapi kalau urut itu nanti biasanya responden terus menebak, jadi mengurangi objektivitas. Karena itu saya sering menyarankan kepada para mahasiswa nomor item itu sebaiknya diacak supaya responden tidak menebak-nebak sehingga mengurangi aspek objektivitas. Nah, dengan diacak seperti ini dalam rangka ya, dalam upaya untuk senantiasa menjaga objektivitas responden terhadap respon yang diberikan. Untuk kita teliti supaya nanti kesimpulannya lebih akurat. Nah, para mahasiswa semua, ini salah satu contohnya. Ya. Untuk indikator nomor 1 ya, setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. Nanti responden memberikan centang di sini, memberikan skor berapa. Nah, skor 1 berarti skornya rendah, skor 5 berarti skornya tinggi. Kalau dalam hal sikap ya, maka kadang-kala 5 itu disebut dengan sangat setuju, 4 itu disebut dengan setuju, 3 itu disebut dengan normal gitu ya, atau netral gitu. Yang kedua ini tidak setuju, kalau 1 tuh sangat tidak setuju. Itu kalau sikap. Nah, kenapa nomor 1 di sini? Setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik, karena di dalam kisi-kisi nomor 1 itu mampu menyelesaikan tugas sulit. Karena indikatornya itu mampu menyelesaikan tugas sulit, maka konstruk pernyataannya menjadi seperti ini. Ya. Yang kedua, menyukai situasi yang menantang dalam menyelesaikan tugas. Ini apa yang mau diungkap butir kedua ini? Kita bisa lihat di dalam kisi-kisi. Oh, butir 2 itu ini. Berarti butir 2 itu adalah aspek emosional dengan indikator terbiasa pada situasi yang menantang atau situasi yang baru. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, para mahasiswa semua ya, para mahasiswa yang saya banggakan, Anda akan bisa lihat setiap butir ini bertanya tentang apa yang mau diungkap, dimensinya apa, atau aspeknya apa, lalu indikatornya apa, itu ini di bawah kendali di sini. Jadi ini merupakan kendali yang sangat baik ya, untuk menjaga konsistensi ide yang kita buat.
semuanya sudah disiapkan ya untuk itu ya. Kemudian kita membuat satu analisis tentang instrumen tadi. Nah, saya kembali pada aspek ini ya, pada penjelasan yang ini. Setelah kita melihat ya, itu tadi kita sudah sampai pada ya, ini ya, kognitif. Kemudian berikutnya ini kisi-kisi instrumen tadi sudah saya jelaskan ya, saya lewatin ya. Yang berikutnya ini adalah instrumen pernyataannya ya, skornya 1 sampai 5. Ini sering disebut dengan skala Likert, skala Likert dalam skala 5 gitu. Nah, kemudian berikutnya skor ini ya, karena itu pernyataan tadi itu berupa sikap, maka saya buat menjadi 5 skala. Skor pertama diberi skor yang tertinggi yakni 5, artinya sangat setuju. Skor yang keempat setuju, skor 3 kurang setuju, kedua tidak setuju, dan 1 sangat tidak setuju. Berikut ya, terlebih dahulu ya, kita akan menyiapkan format seperti ini ya. 1 sampai 10 ini merupakan item pernyataan. Saya menyarankan Anda membuatnya dengan menggunakan Excel supaya nanti dalam scoring dan penjumlahan ya, itu menjadi lebih gampang ya. Lalu ini 1 sampai 5 ini adalah nomor responden, jumlah respondennya. Sedangkan A, B, C, D, E ini inisial ya, ada nama respondennya. Nah, jumlahnya apakah harus 10? Tentunya item pernyataannya tidak 10 ini ya. Tidak harus 10 ini ya, karena jumlah item pernyataan menyesuaikan dengan yang Anda buat, tergantung tadi kisi-kisinya tadi berapa. Kalau ternyata kita item pernyataannya ada 39 atau 40 atau 50, maka ini adalah nomor 1 sampai dengan nomor 50. Demikian juga jumlah respondennya. Kalau jumlah responden kita 130, maka tentunya nomor respondennya ini dari 1 sampai nomor 130 ya, dan seterusnya begitu. Nah, kemudian berikutnya kita akan menjumlah setiap item itu responden merespon berapa yang skornya 5, yang memberi skor 5, berapa yang memberi skor 4, berapa yang memberi skor 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai logika CONIF di Excel ini ya. Bagi yang belum familiar, nanti saya tunjukkan caranya ya. Nah, ini maksudnya begini, sama dengan ini adalah rumus yang lazim dipakai untuk Excel. Lalu CONIF ini adalah artinya menghitung pada gitu ya, kurung buka C3 ini yang kita hitung ada di kolom 3 titik 2 itu sampai dengan, terus C7 ini artinya yang kita hitung dari kolom 3 sampai kolom 7. Titik koma ini pemisah, kadang di Excel ada yang pakai koma, kadang ada yang pakai titik koma, menyesuaikan komputer yang Anda pakai. Lalu diakhiri dengan angka 5 ini adalah skor tertinggi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan ini. Nah, baru kurung tutup, terus di enter. Maka dengan perintah CONIF ini komputer akan menghitung responden yang memberi skor sebanyak 5 pada dari kolom 3 sampai kolom 7. Itu item berapa? Di atasnya ada tulisan item 1 misalnya. Saya coba naik sekali lagi ya biar Anda lebih paham. Ini 1 nih, ini kolom C ya. Nah, jadi kalau akan kita hitung C3 itu ini berarti sama dengan C7 itu berarti ini ya. Maka nanti yang kita hitung adalah item pertama ya, item nomor 1 ini dari kolom C3 sampai dengan C7 ini ya kita hitung.
berapa yang memberi skor sebanyak 5 gitu. Ya, di bawah ini pengertiannya sama ya. Misalnya saya ulang lagi yang 2 ya, sama dengan conf kurung buka C3 berarti kolom ketiga sampai dengan kolom ke-7 yang memberi skor 2. Nah, dan seterusnya. Nah, kemudian sebaiknya kita membuat namanya tabel pembantu. Tabel pembantu bentuknya seperti ini ya. Nah, misalnya yang kita analisis itu nomor 1, maka nomor item kita tulis di sini nomor 1 ya. Lalu jumlah item, karena nomor item cuma 1 berarti jumlah item juga 1. Tapi misalnya nomor itemnya ini ada 578 gitu ya, ada angka 5,7,8 gitu, maka jumlah itemnya nanti ini 3. Lalu ini skor ya, dari skor tertinggi sampai skor terendah. Lalu ini frekuensi ya, berapa responden yang memilih skor 5, berapa responden yang memilih skor 4, dan seterusnya itu nanti di sini. Lalu dikalikan, simbol Excel kali itu bintang. Jadi di sini skor dikalikan frekuensi. Terus 2 kalikan frekuensi. Nah, kemudian dijumlah ya, jumlah skor kali frekuensi itu ada berapa? Jumlahnya di sini. Nah, kemudian setiap skor kali frekuensi nanti bisa ditentukan berapa persennya dengan cara skor S kali F yang mendapatkan skor 5 dibagi dengan jumlah skor. Nah, nanti saya tunjukkan melalui Excel supaya lebih gampang. Nah, lalu kemudian ada skor maksimal 5, itu adalah skor maksimal yang ada, lalu kali jumlah respon. Kalau respon kita 30 ya kali 30, kalau respon kita 120 ya kali 120, dan seterusnya. Sedangkan jumlah item itu adalah yang kita tulis di sini tadi. Kalau 1 ya kita tulis 1, kalau 3 ya kita tulis 3. Nah, kemudian kita cari persentase ratanya, yang menjumlahkan ini, jumlah ini dikalikan skor, dibagi dengan skor maksimal, kalikan 100. Nah, saya akan sampaikan juga nanti sampai ke kriteria. Nah, kira-kira indikator 1 itu kriterianya seperti apa? Apakah selalu, apakah sangat kuat, apakah cukup, dan seterusnya. Nanti di sini akan ada kriteria yang muncul secara otomatis. Oke. Nah, kemudian karena kita itu ada 5, skala 5, maka kemudian interval dalam bentuk persen, ya ini sekali lagi saya tekankan, interval dalam bentuk persen. Kenapa dalam bentuk persen? Karena cara ini dipilih supaya lebih general. Setiap model Likert kalau dijadikan persen itu akan akan menjadi standar itu intervalnya. Tapi kalau berdasarkan data, nah intervalnya jadi beda-beda nanti. Nah, kenapa 5? Karena kita pakai skala Likert dengan skala 5. Nah, lalu bagaimana caranya menentukan sampai 20 ini? Nah, kita tentukan karena 100% apabila dibagi dengan 5 sebanyak skalanya itu ketemunya 20. Sehingga setiap interval itu harus 20. Nah, kita lihat di sini panjangnya sama, ya, panjang intervalnya sama, semuanya 20. Nah, kita bisa hitung manual atau kita bisa kurangkan 21 kurangi 1, 20 kan, 41 kurangi 21, 40 juga, dan seterusnya. Nah, lalu interpretasinya ini, kalau 1 sampai 20 itu sangat lemah, 21 sampai 40 ya lemah, 41 sampai 60 cukup, dan seterusnya. Ini kriterianya. Nah, kemudian ini contoh item yang sudah diisi. 5, 3, 2, 2 itu. Nah, responden yang ngisi. Terus dijumlah. Nah, tadi kalau kita pakai perintah conf, ya, perintah tadi misalnya sama dengan conf kurung buka C3.2 C7
titik koma 5 kemudian kurung tutup enter, maka nanti akan muncul angka 1. Kenapa? Karena 5 jumlahnya cuma 1. Nah, kalau hanya respondennya sedikit kita bisa manual, tapi kalau responden kita banyak di atas 300 itu misalnya, maka kita susah untuk melihat dengan manual, harus dengan perintah conif. Oke, nah ini langkah analisisnya. Pertama ini nanti kita akan jumlahkan setiap skor ya dengan pada setiap item itu dengan perintah conif. Yang kedua isi tabel pembandingnya, lalu tuliskan kriteria. Ini perintah untuk menentukan kriteria. Asumsinya kriteria jumlah tadi, persentase tadi ada di Q25. Ini perintah ini dibaca dengan jika Q25 kurang dari atau sama dengan 20%, maka tulislah SL. Titik koma, ini pemisah perintah ya. Jika Q25 kurang dari atau sama dengan, samanya Q25 ya, karena memang selnya berada di situ. Kurang dari atau sama dengan 40, maka tulislah dalam tanda petik ini, maksudnya nanti komputer diminta untuk menulis hurufnya L ya, kalau SL itu sangat lemah, L nya lemah, dan seterusnya. Lalu jangan lupa diberi kurung tutup sebanyak karakter yang ada. Kalau karakternya 3 ya 3 kali, tapi karena karakternya 4, kita kurung tutupnya sebanyak 5 kali. Nah, kemudian saya lebih menyarankan dalam penentuan kriteria ini berdasarkan indikator, meskipun bisa juga berdasarkan item. Mengapa begitu? Kalau berdasarkan indikator itu nanti kita menjelaskannya per indikator, jadi relatif lebih clear, lebih jelas, lebih bisa dipahami. Kalau item ya, itu sebanyak item. Kalau itemnya 50, kita jelasin ke 50-nya itu kan jadi ribet. Nah, karena itu untuk tanpa mengurangi kualitas tetapi tetap informatif, maka saya lebih menyarankan untuk penentuan kriteria itu berdasarkan indikator. Oke ya. Ini adalah Excel yang berisi rekapitulasi responden terhadap instrumen yang dibagi ya. Totalnya adalah total dari sini 5 tambah 1 tambah 5 dan seterusnya, yang kita bisa lakukan dengan perintah sum sama dengan sum kurung buka C3 karena kita berada di C3, titik 2 P3 karena ada di P3. Kemudian setelah itu kita tarik ke bawah gitu. Dari sini ya, kotak kecil ini ya, kita tarik ke bawah begini ya. Lalu kita lepas. Oke Pak, misalnya ini kosong ya, ini kosong gitu, clear content. Nah, dari sini ya, ini tarik ke bawah gini ya, dari sini ya tarik ke bawah gini, nah gitu, kemudian dilepas, terisi. Nah, setelah totalnya dijumlah, sekarang yang kita akan hitung dari butir satu ini ya, respondennya itu ada 12, tetapi dari 12 responden kita ini yang merespon pada item 1 dengan 5 berapa orang, dengan 4 berapa orang, dengan 3 berapa orang, 2 berapa orang, 1 berapa orang, kita bisa hitung. Nah, kalau hanya 12 kita bisa ngitung manual, bisa ya. Ya, tetapi jika responden kita 130 apa 200 itu ya susah ya. Maka kita kemudian caranya begini. Kita akan menghitung berapa responden yang memberi skor 5 pada butir 1. Caranya sama dengan conif, ini kita klik 2 kali. Itu kemudian ini kita drag gitu. Turun ke bawah terus ya, sampai C14. Ini ada ya C3 sampai C14.
di sini. Nah, kita pisah pemisah titik koma, lalu kriterianya 5, kita tulis 5 kurung tutup, enter. Nah, ada 5 ya. Terus kemudian kalau kita mau cepat, kita bisa dengan perintah ini dikasih tanda dolar, supaya selnya tidak berubah. Diberi tanda dolar begini ya. Nah, lalu kita enter. Nah, kita tarik ini ya, kita tarik ke bawah gitu. Nah, kita lihat C4, C5. Nah, ini berubah ya. Oke, kalau gitu C-nya ini tanda dolarnya bukan di belakang C, tapi di depan C ya. Ini ya, bukan di belakang C tetapi di depan C, sini ya. Enter gitu ya, kita masukkan ini, lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini ya, dari sini kita tarik ke bawah, ini tarik ke, ini mouse saya yang bermasalah, ini saya tarik ke ini. Nah gitu. Kita lihat ini tetap C3 ya, C3 semua kan sudah terkunci ya, semua C3 sampai C14. Nah, tapi mengapa jumlahnya 5? Nah, kita tinggal pindah kriterianya. Kriteria ini yang 5 ini kita ganti 4, enter. Ini yang 5 kita ganti 3, enter. Yang 5 kita ganti 2, enter. Yang 5 kita ganti 1, enter. Ini kemudian kita plug begini, lalu kita tarik. Ini ya, sorry, ini mouse saya yang kurang bagus. Bentar ya, ini kita tarik langsung ke item yang terakhir. Nah, sampai sini kita lepas, lalu hitungan kita itu benar apa enggak. Ini kita jumlahnya harus sama dengan jumlah responden, yakni 12. Kita lihat, nah ini 12 ya. Kemudian kita tarik ke sini lagi, semuanya harus 12. Nah, kalau tidak 12 salah, kurang dari 12 salah, lebih dari 12 salah, hanya 12. Nah, kita sudah lakukan scoring ya terhadap data dari responden ya. Langkah berikutnya setelah ini kita pakai tabel pembantu. Nah, seperti ini tabel pembantunya ya. Ini. Nah, indikatornya mampu menyelesaikan tugas sulit, ada item nomor 1. Mampu mengatasi rintangan dan hambatan 3 dan 5 dan seterusnya. Sedangkan intervalnya ini kalau 1 sampai 20 itu sangat lemah, 21 sampai 20 lemah, dan seterusnya. Ini tidak saya baca satu-satu, Anda bisa lihat sendiri. Nah, kemudian kita akan coba lihat indikator ya, per indikator. Indikator yang pertama itu kira-kira kriterianya ada pada lemah, sangat lemah, cukup, kuat, atau sangat kuat. Nah, karena itu kita bisa lihat indikatornya kan ini. Nah, kita bisa lihat ini, kita tulis ya, sama dengan, lalu ini kita klik, kita enter. Mampu menyelesaikan tugas yang sulit ini ya. Nah, lalu kita lihat nomor item nomor 1, maka kita tulis nomor itemnya ini, kita tulis nomor 1. Nah, jumlah itemnya berapa? Karenanya 1, kita tulis 1 juga, gitu ya. Nah, lalu frekuensinya berapa? Nah, frekuensi itu kita mengambil dari yang tadi, yang sini nih. Ini nomor 1 kan, ini kita ambil gitu ya, kita copy ya, kita copy. Nah, kemudian kita pastekan di sini. Tapi karena tadi kita dengan rumus, maka cara mempastekan cara klik.
ya, diblok dulu gini, lalu kemudian pilih pastenya itu paste yang ini, paste itu yang values yang ada angka 1 2 3 nya ini, klik gitu. Nah, supaya nanti yang keluar angka. Kalau langsung dipastekan, kalau tadi kita ngopinya rumus, yang keluar nanti rumus gitu. Ya, gitu. Setelah itu kemudian kita tinggal menghitung ya, berapa sih 5 kalikan dengan 5. Oh, ada 25. Ini fontnya saya besarkan supaya mudah Anda melihatnya ya. Sebentar. Oke ya. Nih. Lalu berapa yang ini? Nah, ini kita tinggal menarik ke bawah aja. Tarik ke bawah ini, lepas. Nah, jumlahnya berapa ini? Ya, kita tinggal sama dengan sum. Ini ya. Ini yang ini kita masukkan ke sini. Kita kurung tutup, enter. Adanya jumlahnya 45. Lalu kita tentukan berapa persentasenya. Ini ya, sama dengan ya, ini ya 25 atau G13 ya, dibagi dengan total jumlah item ini ya, jumlahnya berapa ya, bukan jumlah item ya, tapi jumlah saja ya. Nah, kemudian kita tekan enter. 0,56 karena kita pengennya persen, maka di dalam settingan di sini ada kata general di sini ya. Ini kita pilihkan dulu di sini ya, dinaikkan di sini 56 itu ya. Kemudian yang general ini kita ganti dengan persen. Nah, maka nanti jumlahnya sudah langsung berbentuk persen. Nah, sedangkan ini komanya ini 55,56 kita bisa hilangkan 56 ini ya, dengan decrease and increase. Ini increase desimal, ini decrease desimal. Nah, kita bisa kita pengen mau berapa desimal. Kalau kita pengen 1 desimal ya seperti itu, 55,6%. Tapi kalau kita pengen tidak ada desimalnya, kita tekan sekali lagi. Nah, gitu. Jadi di decrease desimal, mengurangi desimal. Nah, yang di bawah ini juga sama. Yang di bawah ini nggak sama, nanti kita tinggal narik ke bawah begini. Nah, narik, lepas. Ini nggak mau karena rumusnya belum kita kasih dolar, jadi dia masih jalan. Nah, karena dia masih jalan ya, kita bisa mendesain seperti ini. Yang mau kita kunci adalah 45. Berarti di sini ini kita kunci G13 kalikan G18. Ini kita beri tanda dolar. Gitu. Kemudian kita enter. Lalu setelah itu kita coba tarik ke bawah kembali. Kita lepas. Nah, sudah muncul kan? Oke. Nah, terus kemudian setelah itu kita tentukan skor maksimal ini ya, dari 5 itu skor tertingginya. Jumlah respon itu berarti jumlah responnya kalau dalam analisis ini ada saya lihat tadi ada 12 ya, ada 12 ini, ada 12 yang sama dengan ini. Nah, kemudian jumlah itemnya 1. Kita bisa perintahkan di sini ya, sama dengan itu 5 gitu, kali 12 ya, jumlah itemnya kalikan 12 itu bukan jumlah item, jumlah respondennya dikalikan jumlah itemnya 1 ya, semuanya ada 60. Nah, 60 ini berapa persen? 45 ini ya, 45 ini berapa persen dari 60? Maka kita bisa lihat, bisa kita cari dengan sama dengan itu ya, 60 ya
bukan 60, 45 ini ya, 45 dibagi dengan skor maksimalnya ini ada 0,75. Nah, supaya seragam ada bentuk persennya, kita bisa cari lagi gitu ya, pilih yang persen gitu, kemudian ini dikurang, nah, ada 75 ya. Berikutnya ini yang agak penting ya, semuanya penting, cuma ini Anda harus perhatikan karena rumusnya itu agak panjang ya. Yang pengen kita lihat itu 75% ini berada di interval mana. Kalau berdasarkan interval yang kita buat, 75 itu kan di sini, berarti yang kuat. Nah, karena itu kita ingin sel ini, kriteria ini langsung muncul kuat. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan perintah tadi, dengan perintah if, sama dengan gitu, lalu kita tuliskan if gitu, iya, klik 2 kali gitu, jika gitu. Terus sasaran kita, skor kita pada di E20. Ini karena digabung ya, sehingga ini ada EFGH, tapi yang kita hitung adalah ini kolomnya atau E ya. Berarti ada E jika E20 gitu ya, E20 gitu ya, terus kurang dari atau sama dengan 20% ya, ini ya, maka titik koma ya, dalam tanda petik ya, tulislah sangat lemah ini gitu ya, lalu dipisahkan dengan titik koma lagi, kemudian tekan F lagi, F nah, namun jika itu ya, F ini jika E20 kurang dari atau sama dengan 40% ya, 40%, maka tulislah lemah itu dalam tanda ya, titik koma, lalu F lagi, F sebanyak kriterianya ya, F itu E20 ya, E20 kurang dari atau sama dengan 60. Saya lihat kriterianya supaya tidak salah. Ini benar ya, 60 ya. 60 ya, gitu. Kurang dari atau sama dengan 60% ya. Maka tulislah ini apa, kalau 60 cukup ya, cukup dalam tanda petik, lalu titik koma gitu, lalu F lagi, F ya, gitu ya, F E20 kurang dari atau sama dengan berapa itu, 80 ya, 80%, maka tulislah kuat ya. Namun jika ini F ya, jika E20 kurang dari atau sama dengan 100%, maka tulislah kuat ya, tulislah kuat gitu. Kemudian kurung tutupnya 5 kali itu, 2, 3, 4, 5 gitu, lalu ditekan enter. Nah, secara otomatis ini muncul kuat gitu. Selanjutnya, setelah indikator yang pertama sudah diketahui, mampu menyelesaikan tugas sulit, ini sudah diketahui kriterianya itu kuat ya.
Kemudian kita akan mencari indikator yang kedua, yakni mampu mengatasi rintangan dan hambatan ya. Caranya bagaimana tadi, kita salin dulu ya dengan cara sama dengan, lalu yang indikator yang kita klik lalu kita enter, mampu mengatasi rintangan dan hambatan. Kita lihat di kisi-kisi instrumen, mampu mengatasi rintangan dan hambatan ini ada di butir 3 dan 5. Berbeda caranya kalau 1 dan 2 ya. Kalau 2 dan 3 nanti sama caranya, tapi karena ini yang pertama tadi hanya 1 butir, sekarang 2 butir, maka ada cara yang sedikit berbeda, tapi semuanya mudah. Kita lihat ada butir ketiga dan butir ke-5, maka kita lihat di sini di sheet 1 ya. Nah, butir ketiga itu ini ya, butir ke-5 itu ini, maka kita salin dulu skornya. Ini butir 3, tekan CTRL, lalu ini butir ke-5 ini, lalu kita copy ya. Kita copy, kemudian kita bawa ke, jangan langsung dipastekan di sini ya, tapi ini kita edit dulu di sini ya. Ini kita pastekan, ini yang values ya, ini ya, kita coba besarkan dulu supaya 1, 2, 3, 4, 5 sama ya. Dan supaya nanti Anda bisa gampang melihat, saya misalkan huruf ini. Lalu berapa ini? Kita tinggal jumlahkan 5 ini, tambahkan yang ini 1, ada 6 ya. Terus ini kita tarik ke bawah ya, ini kita tarik ke bawah. Nah gitu, ada 6, 4, 2 sekitar 3 sama ya. Nah ini yang kita copy ya, kita copy lalu kita bawa ke sini ke frekuensi ini kita ketikkan ke sini, tetapi mengopinya ya dengan sini klik kanan, ini values ini. Berikutnya kita tinggal mengkalikan sama dengan 5 kalikan 6 sama dengan 30. Kita tarik sampai sini gitu ya. Nah lalu kita jumlahkan sama dengan sum gitu. Ini ya, kita klik lalu kita masukkan semua. Nah, ini kita masukkan semuanya, kita tutup enter, ada 82. Berapa persen ini ya? Sama dengan itu 30 dibagi dengan 82, tekan enter, 37% ya. Ini kemudian kita tarik. Nah, sebelum kita tarik ke bawah, ini kita kunci dulu. G31 nya kita kunci dulu dengan dolar. Ini akan nanti mau ditarik ya. Nah, kita kunci dengan dolar, kita tarik ke bawah. Nah, sudah semua ya. Lalu skor maksimal kita tentukan dengan sama dengan 5, ini skor tertingginya, lalu dikalikan 12 jumlah respondennya, dikalikan jumlah itemnya ya. Ini harusnya diisi tadi ya, saya lupa mengisi, nanti saya isikan. Jumlah item tadi kan 3 dan 5, itu ada 2, berarti kita tulis 2. Jadi ini tadi itemnya 3 dan 5, nah, jumlah itemnya berarti ada 2 gitu. Sehingga di sini tadi kalikan 2 ya. Skor tertinggi dikalikan jumlah responden dikalikan jumlah item, ada 120. Lalu berapa rata-ratanya? Sama dengan itu ya. Nah, 82 ini dibagi dengan 120 sama dengan 68%. Kriterianya seperti apa 68% itu? Nah, kita tadi sudah menulis rumus, kita bisa ambil rumus ini. Caranya seperti ini, bisa kita copy ya, caranya seperti ini. Kita klik, lalu ini
di depan sama dengan itu kita beri tanda koma, koma atas ya, satu tanda petik. Lalu ini kita copy seperti biasa, kita copy dengan menekan CTRL-C yang gitu. Kemudian komanya kita hilangkan, lalu kita enter. Sini kita enter. Nah kemudian kita bawa ke sini ke kriteria itu, jangan di situ memastikan tapi kursor ditaruh di bar dulu. Nah di sini tuh baru CTRL-V, nah, muncul angka itu, lalu tanda komanya dihapus ya, tanda petik satunya dihapus, lalu dibetulkan. Ini kan E20 itu untuk yang indikator pertama. Indikator yang kedua tuh berada pada E ini ya, E33 ini ya. Sehingga E20 ini diganti dengan dengan E33 nih. Nah, diganti semua, yang E20 diganti dengan 33. Nah, sebenarnya Excel menunjukkan yang merah-merah itu bermasalah, harus diganti. Maka kita fokus ke yang merah-merah itu, diganti sampai warnanya biru. Kalau biru berarti betul ya. Ini mengcopy ini bisa dilakukan dengan cara yang tadi saya sebutkan ya. Ini setelah semuanya benar gitu, semuanya benar, kita tinggal tekan enter. Nah, kriterianya kuat. Kenapa kuat? Kita cek di indikatornya ini. Tadi 68 berada di interval sini kan, berarti kuat. Berarti betul interpretasi kita. Ini saya hapus ya supaya tidak mengganggu gitu ya. Ini 68 itu kuat. Nah saya akan ulang sekali lagi ya, untuk indikator yang ketiga. Kita lihat di kisi-kisi indikator yang ketiga itu ini ya kan? Terbiasa pada situasi yang menantang atau baru. Ada 3 item, nomor 2, nomor 4, nomor 6. Nah caranya pertama kita tulis dulu ini indikator yang mau kita cari, sama dengan gitu. Kita lihat di mana indikatornya, di sini ya, kita enter. Nah, kita bisa atur ini ya, panjangnya ini supaya angka bisa masuk ya. Kita bisa atur, misalnya kita mau kita gabung apa bagaimana. Ini saya gabung aja ya supaya Anda lebih jelas. Kita gabung dulu ya di sini ya, ini ya. Itu ini indikator yang ketiga. Nah indikator yang ketiga itu ya, kita lihat ya, indikator yang ketiga itu berada di nomor 2, 4, dan 6. Maka kita tulis di sini 2, 4, dan 6. Jumlahnya 3. 3. Tuh. Nah, lalu berapa frekuensinya? Kita ambil di sini ya. Sebentar, saya lihat dulu. Ini ya, 2, 4, dan 6 ya. Sudah betul nggak ini? 2, 4, dan 6 ya. Sudah betul ya. Kita ke sini. Nah 2 itu ini gitu, kita pilih, lalu tekan CTRL. 4 itu ini ya, kita pilih, lalu 6 itu ini. Nah klik kanan, copy. Nah kita bawa ke sini, sini dulu ya. Sini aja biar Anda tidak melihat. Jadi sini ya, biar Anda bisa lihat. Klik kanan, lalu yang pas value ini. Nah ini kebetulan belum dibesarkan, saya besarkan dulu. Oke, kemudian kita jumlah sama dengan mau sum juga boleh lah gitu ya, sum juga boleh. Ini di kurung tutup, enter. Ada 5 ya, 1 tambah 4 betul ya. Lalu kita tarik ke bawah, kita lepas. Ini yang kita copy, klik kanan, copy, bawa ke tabel ini ya, klik kanan,
pas value yang ini, tek gitu. Ya, kalau mau ditambahkan dulu ya boleh lah, mau ditambahkan ini tidak boleh, supaya rapi ya. Gitu. Kemudian kita tinggal mengkalikan satu. Ini angkanya saya besarkan dulu, semuanya menjadi 22. Oke, ini ya, kita tinggal sama dengan ini, kalikan N26 ya, N26 karena tadi tertutup ya. Ini dari mana? Kalau nggak tertutup tinggal ngeklik, tapi karena tadi M26 nya tertutup, satu kita tarik ke bawah yang ini ya, ini kita tarik ke bawah sini atas, kemudian ini sama dengan itu. Sorry, sebelum di itu, ini kita jumlahkan dulu. Dijumlahkan dulu ya, seperti tadi persis. Mudah-mudahan Anda lebih paham dengan cara ini ya. Cuma tadi yang 3 ya harus 3 ya, yang 3 item ya harus dijumlah 3 item, yang 2 seandainya ada 5 pun ya, 5 nya dijumlah ada 95, jadi berapa persennya? Sama dengan ini dibagi dengan ini, sama dengan ini ya. Belum diatur persennya ya, nanti tinggal ngatur. Ini saya kunci terlebih dahulu. Udah 026 ya. Ini saya tarik ke bawah. Gitu. Tidak masalah seperti ini, kita tinggal atur lagi di sini gitu. Yang ini general diubah persen gitu, kemudian yang ini di ini, oh ini yang harus diganti ya, bukan O32 tetapi O31. Oh ya, ini letak dolarnya saya yang salah, sebentar saya ganti dulu supaya lebih paham ya. Di sini ya sama dengan gitu, kemudian atau tidak dari sini ya. Dari sini letak dolarnya ini yang saya salah. Letak dolarnya ini. Oke, letak dolarnya yang salah. Tadi ada materi saya low ya. Ini letak dolarnya ini dipindahkan di sini. Maksimalnya berapa? Sama dengan skor maksimal tertinggi itu skornya 5 kalikan 12 jumlah SPP-nya kalikan jumlah itemnya ada 3, enter 180. Terus berapa persennya itu? Sama dengan ini dibagi dengan ini. Di setting terlebih dahulu persennya gitu, lalu disempurnakan. Gimana status kriterianya ini? Sama, kita bisa ngopi kayak tadi ya, kita ngopi ini ya, ini kita beri tanda satu tanda petik itu, lalu kita blok itu, kemudian kita Ctrl+C, kita hilangkan bloknya, kita hapus tanda petiknya, tanda petik satunya kita hapus, lalu kita tekan enter. Kita bawa ke kriteria untuk indikator yang ketiga, klik sini, kemudian kita cursor kita bawa ke bar ya, kita Ctrl+V, tanda komanya dihilangkan, lalu kita ini berada di mana 53% ini? Oh, 53% ini berada di M33. Maka E nya ini diganti dengan M. Nah gitu, E33 diganti dengan M33.
jadi M33 nih. Nah, setelah semua selesai, M33 selesai, kita enter. Nah, cukup 53% cukup. Kita cek dengan kriteria yang sudah kita buat. 53 itu berada di sini, berarti kita interpretasinya cukup. Sehingga kesimpulan kita untuk indikator pertama itu kriterianya kuat, untuk indikator kedua kriterianya kuat juga, sedangkan untuk indikator yang ketiga kriterianya cukup. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pemahaman yang baik gitu untuk Anda dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi Anda. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.